Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salah satu bangsa atau peradaban yang sangat berpengaruh dalam perubahan dunia adalah bangsa Yunani. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan ilmu Yunani kuno dan beberapa tokoh terkenal pada masa Yunani kuno serta penemuan-penemuan mereka di bidang ilmu pengetahuan yang mampu bertahan hingga saat ini. Filsafat pada masa Yunani kuno terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad ke-6 Masehi. Perkembangan filsafat manusia lahir karena filsafat mengenai alam tidak memberikan kepuasan berarti bagi para pemikir. Mereka merasa filsafat tidak mampu menjawab dan memberikan penjelasan yang memuaskan tentang manusia. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, para filsuf Yunani mulai mencari penjelasan rasional tentang asal-usul dan hukum alam semesta tanpa mengandalkan mitos ataupun dongeng. Mereka mencoba menemukan prinsip-prinsip dasar yang mendasari segala sesuatu yang ada. Apa saja faktor-faktor yang melahirkan filsafat Yunani? Faktor-faktor yang melahirkan filsafat Yunani antara lain: yang pertama, berkembangnya mitologi Yunani, yang merupakan percobaan awal untuk memahami dunia melalui cerita-cerita tentang dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan. Namun, mitologi Yunani juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang asal-usul dan keteraturan alam semesta yang tidak dapat dijawab oleh mitos. Yang kedua, pengaruh peradaban Timur kuno, seperti Mesir dan Babilonia yang sudah mengenal ilmu kuno dan mengembangkannya dengan cara lebih rasional dan sistematis. Lalu yang ketiga, perkembangan politik dan sosial Yunani yang ditandai oleh munculnya kota-kota negara polis yang demokratis dan berdaulat. Para filsuf Yunani hidup di lingkungan yang menghargai kebebasan berpikir dan berbicara, serta partisipasi aktif dalam urusan publik. Mereka juga terlibat dalam dialog dan debat dengan sesama warga negara tentang masalah-masalah moral, hukum, dan keadilan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang beberapa tokoh yang terkenal pada masa Yunani kuno, yang penemuan-penemuannya mampu bertahan hingga saat ini dan juga masih digunakan sebagai bahan materi dalam dunia pendidikan, bahkan dijadikan sebagai dasar-dasar pemikiran, sebagai landasan untuk teori-teori ataupun penemuan-penemuan baru oleh para ilmuwan dan para cendekiawan masa kini. Yang pertama ada Thales. Thales merupakan filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filosof yang mempertanyakan isi dasar alam. Menurut Thales, alam semesta berasal dari air, karena tiada kehidupan tanpa air. Mengapa demikian? Karena terdapat 3 alasan munculnya persoalan tentang alam semesta ini. Pertama, adanya sebuah persoalan yang berlangsung terus-menerus serta dipandangnya sebagai persoalan abadi atau perennial problems, atau disebut juga dengan pola pertanyaan yang signifikan, a significant question. Yang kedua, dari pertanyaan tersebut timbul konsep baru bahwa suatu hal tidak begitu saja ada melainkan terjadi dari sesuatu. Dari sini itulah konsep tentang perkembangan evolution and genesis hadir. Yang ketiga, pertanyaan ini hanya dapat diajukan oleh kalangan intelektual dan bukan diajukan oleh kalangan awam. Tokoh filsuf yang kedua ada Socrates. Beliau adalah filsuf dari Athena. Dalam sejarah umat manusia, Socrates merupakan contoh istimewa selaku filsuf yang jujur dan berani. Socrates menciptakan metode ilmu kebidanan yang dikenal dengan Maikutika Talent, yaitu suatu metode dialektika untuk melahirkan kebenaran. Tokoh ini dapat dikenal pemikirannya dalam dialog-dialog yang ditulis oleh muridnya sendiri, yaitu Plato.
Perlu diketahui bahwa metode yang dikembangkannya atau ilmu kebidanan adalah sebuah metode dialektika untuk melahirkan kebenaran. Untuk mengaplikasikan metodenya dalam kehidupan sehari-hari, ia selalu melakukan diskusi dengan orang yang dipandangnya memiliki otoritas keilmuan dalam bidangnya. Filsuf yang ketiga ada Plato. Plato adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Plato pertama kali membangkitkan persoalan being atau hal ada dan mempertentangkannya dengan becoming atau hal menjadi. Tokoh ini bertitik tolak dari polemik Parmenides dan Heraklitos. Parmenides menganggap bahwa realitas itu berasal dari satu hal atau be-one yang tidak berubah, sedangkan Heraklitus bertitik tolak dari banyak hal atau be-many yang selalu berubah. Plato memadukan kedua pandangan tersebut dan menyatakan bahwa yang serba berubah itu dikenal oleh pengamatan, sedangkan yang tidak berubah dikenal oleh akal. Hal yang tetap, yang tidak berubah, yang kekal itu disebut Plato dengan ide. Filsuf yang terakhir ada Aristoteles. Beliau adalah seorang filsuf Yunani yang memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, dia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies biologi secara sistematis. Aristoteles adalah murid dari Plato dan penasihat serta guru Iskandar Agung, sekaligus orang yang menolak pemikiran Plato. Ajaran Aristoteles paling tidak dapat diklasifikasikan dalam 3 bidang, yaitu metafisika, logika, dan biologi. Logika Aristoteles menganggap deduksi merupakan cara yang sempurna menuju pengetahuan baru. Sementara metafisika Aristoteles menganggap jiwa dan tubuh ibarat bentuk dan materi yang tidak dapat dipisahkan. Aristoteles juga berjasa di bidang politik. Ia menciptakan sistem klasifikasi monarki, aristokrasi, dan politi yang masih dipakai hingga sekarang. Nah, tadi merupakan penjelasan tentang sejarah perkembangan ilmu pada masa Yunani kuno, serta tokoh-tokoh filsuf yang terkenal pada masa Yunani kuno.